Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan artikel ilmiah tentang teori pembentukan alam semesta berdasarkan kajian Al-Quran dan ilmu fisikanya. Perkenalkan, nama saya Gisela Auliarnantika. Di kelompok kami ada Lukista Ajeng Nabila, Siska Dwi Nuryanti, Muhammad Zikri, dan Muhammad Rizwahiru. Lanjut, Jeng. Kelihatan nggak? Kelihatan. Gua nggak sih ya. Mata gua. Alam semesta atau jagat raya merupakan ruangan yang meluas ke segala arah, tidak terhingga, tetapi memiliki batas yang tidak diketahui. Alam semesta terdiri dari ribuan galaksi dan sistem bintang. Menurut peneliti, alam semesta terbentuk pada 10 hingga 20 miliar tahun lalu. Terbentuknya alam semesta tidak lepas dari adanya berbagai teori sains dan juga Al-Quran. Dalam teori sains, teori yang paling umum dianut itu tentang teori Big Bang. Dalam teori ini, awal mula alam semesta berbentuk satu massa besar atau nebula primer. Kemudian terjadi dentuman besar atau Big Bang, pemisah sekunder yang mengakibatkan pembentukan galaksi yang terbagi dalam planet, matahari, bulan, dan lainnya. Dalam kajian Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta dari ketiadaan. Demikian Allah menciptakan langit dan bumi dari semula. Yang tidak ada menjadi ada. Allah menciptakan sesuatu dengan perkataan, yaitu kun, yang artinya jadilah. Maha besar kekuasaan Allah, apa saja yang Dia kehendaki untuk ditetapkan semua terjadi dengan mudah. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta melalui beberapa masa. Dalam sejumlah surat dalam Al-Quran menjelaskan fisitah ayam yang artinya 6 hari, 6 masa, atau 6 periode. Lanjut, Jeng. Siska ya. Berdasarkan kajian Al-Quran, alam semesta merupakan ciptaan Allah yang diurus dengan kehendak dan perhatian Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta ini dengan suatu susunan yang teratur dalam aspek biologi, fisika, kimia, dan geologi, beserta semua kaidah sains. Definisi dari alam semesta itu sendiri adalah segala sesuatu yang ada pada diri manusia dan di luar dirinya yang merupakan suatu kesatuan sistem yang unik dan misterius. Dalam buku Al-Quran versus Sains Modern menurut Dr. Zakir Naik, karya Ramadhani dan kawan-kawan, melalui instrumen sensitif yang disebut Cosmic Background Emission Explorer atau COBE, penelitian tersebut mengungkapkan bahwa terdapat sisa-sisa ledakan besar alam semesta. Dari hasil penelitian itu, sebagian besar ilmuwan percaya teori Big Bang. Bukti lain kebenaran teori Big Bang adalah berhasil ditemukannya jumlah relatif hidrogen dan helium di alam semesta. Sementara dalam kitab suci Al-Quran, fakta sains ini ternyata sudah lama diungkap sekitar 14 abad yang lalu. Selanjutnya disampaikan oleh Zikri. Dalam surat Az-Zariyat ayat 47, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa alam semesta mengalami peluasan. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa bainaha bi'aidi wa inna lamusiun. Yang artinya, dan langit kami bangun dengan kekuasaan kami, dan kami benar-benar meluaskannya. Terbentuknya alam semesta juga dijelaskan dalam surat Al-Anbiya ayat 30. Ya, ayat ini sekaligus menjelaskan bahwa terciptanya alam semesta melalui suatu proses. Bismillahirrahmanirrahim.
Awalam yarau awalam yarau lajina kafaru annas samawati wal ardo kanata rajqan faqol tahu takon. Lalu Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarol lajina kafaru annas samawati wal ardo kanata rajqan fafataqnahum wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayya afala yu'minun. Yang artinya, apakah orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulunya menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air? Maka mengapa mereka tidak beriman? QS Al-Anbiya ayat 30. Selanjutnya akan disampaikan oleh Rizwa Hiru. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma natwis sama'a katayis sijilil kutub. Kama bada'na awalla khaliqin kama badana awala khalqin nu'idu. Dan alaina inna kunna fa'ilin. Yang artinya, ingatlah pada hari langit kami gulung seperti lembaran kertas, sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama. Begitu kami akan mengulanginya lagi. Suatu janji yang pasti kami sungguh kami akan melaksanakannya. Quran Surat Al-Anbiya ayat 104. Secara ilmiah, asap atau kabut atau dukhon didefinisikan sebagai substansi yang sebagian besar materinya berupa gas dan sebagian berupa partikel padat. Sebagian berwarna gelap dan sebagian lagi panas. Ayat Al-Quran yang mengisyaratkan hal tersebut melalui firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsummastawa ila sama'i wa hiya dukhonun faqala laha walil ardi ya to'an au karha ataina to'in, yang artinya kemudian dia menuju langit dan langit itu basah. Lalu berfirman kepadanya dan kepada, datanglah kamu berdua menurut perintahku dengan patuh atau terpaksa. Keduanya menjawab, kami datang dengan patuh. Surat Fussilat ayat 11. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ajeng.
Selanjutnya, berdasarkan ilmu fisika, masih banyak misteri yang belum terjawab tentang pembentukan alam semesta. Namun, para ilmuwan memperkirakan umur alam semesta ini mencapai 13,75 miliar tahun. Beberapa ahli fisika menjabarkan tentang proses pembentukan alam semesta pertama kali dengan pendapat atau teorinya masing-masing sebagai berikut. Yang pertama, ada teori Big Bang. Observatorium Mort Wilson yang berada di Los Angeles, Amerika Serikat, saat itu digunakan oleh Edwin Hubble untuk melakukan pengamatan. Hubble mengamati bahwa langit yang saat ini ada akan terus berkembang. Sebelum Hubble melakukan pengamatan di tahun 1927, Georges Lemaître, seorang astronom dan fisikiawan asal Belgia ini sudah terlebih dulu mengemukakan pendapatnya tentang teori Big Bang. Berangkat dari pernyataan Lemaître, Hubble melakukan pengamatan dan bisa mengemukakan bahwa bumi dan alam semesta ini bisa terbentuk karena adanya ledakan yang sangat besar. Partikel yang dipancarkan dari ledakan tersebut mulai meleleh dan dipadatkan oleh gravitasi. Padatan-padatan itulah yang membentuk benda-benda langit seperti saat ini. Yang kedua, ada teori bintang kembar. Teori yang dibawa oleh R.A. Littleton ini mengatakan bahwa salah satu bintang kembar tersebut ditabrak oleh bintang lain. Bintang yang ditabrak tersebut hancur dan menjadi puing-puing serta debu. Puing-puing pecahan bintang yang ditabrak tadi berevolusi dan mengelilingi bintang kembarannya yang tidak pecah. Selanjutnya ada teori keadaan tetap. Teori yang dikemukakan oleh Siegfried Hoyle, Thomas Gold, dan Sir Hermann Bondi ini bertolak belakang dengan teori Big Bang. Dalam teori keadaan tetap ini, alam semesta selalu tampak sama dari sejak awal dan tidak akan berakhir. Memang, semua materi di alam semesta ini terus mengembang dan bergerak menjauh dan menciptakan ruang kosong. Tapi di ruang kosong tersebut akan tercipta juga materi baru, sehingga materi-materi tersebut akan membentuk galaksi baru. Dasar munculnya teori keadaan tetap ini ialah adanya prinsip kosmologi sempurna yang menyatakan bahwa alam semesta dimanapun dan kapanpun akan tetap sama. Hal ini didukung oleh hasil penemuan galaksi yang baru punya massa yang sama dengan galaksi yang bergerak menjauh. Selanjutnya akan dibacakan oleh Zikri untuk teori nebula dan pasang surut. Teori nebula, teori yang dikemukakan oleh Immanuel Kant dan Tere Marquez de Laplace ini menyatakan bahwa tata suara ini berasal dari sebuah kabut. Kabut ini tersusun dari debu, es, dan gas dengan kandungan hidrogen yang tinggi. Dan di dalamnya kabut ini disebut dengan nebula. Kabut tersebut berputar sampai membentuk bola dan semakin kecil bentuknya, maka putarannya semakin cepat. Ada sebagian massa kabut tersebut yang menjauh dari pusat dan membentuk cincin di sekeliling kabut tersebut. Kabut yang menjauh dari pusat inilah kemudian membeku dan menjadi planet dan satelit. Bagian pusat yang masih berpijar tersebut disebut dengan matahari. Teori pasang surut. Teori ini awalnya dikemukakan oleh Buffon. Menurut Buffon, tata surya ini ada karena material penyusun matahari yang bertebaran. Hal ini terjadi karena matahari bertabrakan dengan komet yang membuat material di dalam matahari terpental keluar. Kemudian ada juga teori dari James Jeans yang menyimpulkan kalau tata surya itu ada akibat interaksi antara matahari dengan bintang yang melewatnya. Dalam proses interaksi tersebut terdapat pasang surut di permukaan matahari, sehingga menyebabkan banyak material yang terpental keluar. Nah, material yang terpental itu kemudian menjadi gumpalan dan membentuk sebuah planet.
Selanjutnya akan disampaikan oleh Rizwa Hiru. Lalu ada teori planetesimal. Teori yang dikemukakan oleh Forrest Moulton dan Thomas Chamberlain ini menyatakan kalau tata surya itu bisa terbentuk karena adanya bintang lain yang melakukan pendekatan ke matahari. Dari hasil pendekatan tersebut berakibat permukaan matahari membentuk tonjolan-tonjolan dari gaya tarik yang disebabkan oleh bintang tersebut. Saat si bintang mulai menjauhi matahari, ada sebagian material yang masuk ke dalam permukaan matahari dan sebagian lain menetap di orbit, memadat, dan menjadi dingin. Inilah yang dinamakan benda-benda langit atau planetesimal. Lalu ada teori protoplanet atau awan debu, teori yang dicetuskan oleh Carl von Weizsäcker dan disempurnakan oleh Gerhard Kuiper ini menyatakan kalau tata surya itu asalnya dari gumpalan debu dan gas. Gumpalan tersebut memadat dan membentuk gumpalan bola. Partikel-partikel yang ada di bagian tengah saling menekan satu sama lain, sehingga menimbulkan panas dan berpijar. Bagian inilah yang disebut dengan matahari. Jadi, kesimpulan yang kami dapat dari hasil karya ilmiah yang kami buat, yaitu terbentuknya alam semesta menurut sains dan Al-Quran dari masa ke masa banyak mempertanyakan proses penciptaan alam semesta ini. Berawal dari banyaknya pertanyaan tersebut, kemudian muncul teori tentang penciptaan alam semesta. Di antaranya yang paling terkenal yaitu teori ledakan yang sangat besar yaitu Big Bang. Alam semesta ini itu bersifatnya baru. Keberadaan alam semesta berawal dari ketiadaan. Dalam hal yang baru, maka pasti akan ada yang menciptakannya. Dari banyaknya pendapat tentang pembentukan alam semesta ini, hal tersebut berasal dari hasil pemikiran akal manusia yang menjadi pembeda makhluk lainnya. Maka keberadaan akal adalah kunci untuk memahami penciptaan alam semesta. Meski begitu, ilmu sains hanyalah metodologi yang disusun berdasarkan aktivitas akal manusia dalam upaya memahami, memprediksi, dan menjelaskan fenomena alam ini. Jadi, sains bukanlah kebenaran yang mutlak. Sains akan terus berubah, berkembang dari masa ke masa seiring pencapaian akal manusia dalam ilmu pengetahuan. Dan di sinilah peran Al-Quran, wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalamnya sangat banyak petunjuk dan informasi yang hakikatnya mengandung ilmu pengetahuan dan fenomena. Oleh karena itu, sains merupakan sebuah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Al-Quranlah yang memperkuat ilmu sains tersebut. Sekian hasil pembahasan ilmiah kami tentang pembentukan alam semesta menurut sains dan Al-Quran. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.